Nah, sekarang kita masuk ke lebih jauh tentang work integral yang tadi itu, usaha ya. Nah, jadi si F ini tuh adalah sebuah gaya ya. Dan DR ini tuh adalah sebuah S-nya lah seolah-olah jaraknya ya, jaraknya. Nah, jadi integral F dr ya adalah F dikali dr aja udah usaha, tapi kalau diintegralin berarti total usaha ya. Total usaha untuk memindahkan sebuah titik ya dari ini misalkan kurva C-nya ini dari T0 sampai T1 ya, atau dari A sampai B gitu ya. Jadi total usaha yang dilakukan oleh si F ya untuk memindahkan sebuah titik sepanjang kurva C gitu ya. Nah, di sini saya akan turunkan formula yang lebih mudah ya untuk menghitung integral usaha ini tuh, yaitu adalah, jadi di sini ini masih berubah. Nah, dr-nya itu tuh apa sih? Dr itu adalah parameterisasi dari sebuah kurva C kan ya. Berarti ini adalah xt d xti ditambah yt j. Nah, mungkin kalau di 3 dimensi ada zt k gitu ya. Tapi kita untuk lebih mudah kita tinjau di 2 dimensi aja dulu ya. Nah, di sini kita bisa parametrisasi itu dengan parametrisasi yang lain, itu parametrisasi sepanjang ini ds ya. Berarti ini saya akan parametrisasi dengan s ya, yaitu adalah rs. Ini jadi s i ditambah ys j. S itu tuh adalah ini delta s itu adalah ini ya, yang sama seperti tadi adalah ini kita penggal-penggal gitu ya. Ini s-nya itu ds-nya gitu. Nah, sekarang kita turunkan s ini menjadi apa ya, x aksen s i, y aksen s j, dan ini semua tuh itu tuh menjadi itu ya adalah vektor yang gradien ya, jadi garis singgung lah seolah-olah, jadi garis singgung. Jadi x aksen s i, y aksen j itu adalah ini nih, jadi kayak vektor garis singgungnya nih, ini atau vektor tangensialnya, mungkin kalian udah pernah belajar ya. Nah, ini tuh menjadi dikalikan r aksen s ds, dan ini tuh adalah vektor t ya, t ds, vektor tangensial ya. Vektor apa bukan gradien apa ya, vektor garis singgung ya, vektor garis singgung gitu. Nah, ini adalah formula yang lebih mudah untuk dihitung nih. Nah, jadi untuk menghitung usaha ini tuh kita bisa pakai rumus ini. Nah, berikut ini ada sebuah contoh di mana masih sama pertanyaannya, kita disuruh menghitung integral ini, usaha yang dilakukan oleh si vector field ini sepanjang kurva C, namun kita akan menghitungnya dengan ini, f.t ds ya. Nah, kenapa ini lebih mudah? Karena di sini kita cukup menghitung apakah f sama t itu arahnya tuh seperti apa sih gitu. Kita cukup menghitung itu sih gitu. Nah, di sini saya akan coba menggambar ya. Nah, kurva yang kita punya itu adalah ini nih ya. Itu adalah seperempat lingkaran ya, karena ini kan lingkaran, tapi yang kita butuhin itu yang bagian positifnya aja nih. Berarti dari sini ya, dari ini akar 3 sampai akar 3 ya. Nah, berapakah usaha yang perlu dilakukan untuk memindahkan sebuah titik ya, memindahkan sebuah apapun lah dari akar 3,0 ke 0, akar 3 sepanjang kurva ini oleh si medan vektor ini. Nah, medan vektor ini saya mau cari tahu nih, medan vektor ini tuh gambarnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ketika kita lokasinya ada di sini nih ya, medan vektornya tuh arahnya tuh gimana sih? Min y, terus x-nya itu akar 3 ya. Jadi y-nya kan 0, x-nya itu akar 3 ya. Berarti 0, akar 3 ya. Berarti arahnya ke sini. Nah, terus ketika kita titiknya ada di sini, medan vektornya arahnya ternyata ke sini juga nih. Atau dengan kata lain, si f itu tuh
arah dari si F, kebetulan gitu ya, arah dari F searah, kebetulan vektor medan vektor searah dengan T ya. T itu adalah garis singgung dari vektor singgung dari kurva C gitu. Dan si F itu searah dengan ini. Nah, kita bisa buktikan ya. Kita cari parametrisasi dari si C. RT itu apa? Karena lingkaran parametrisasi dari lingkaran itu kan selalu pakai ini. Akar 3 cos T I ditambah akar 3 sin T J ya. Berarti vektor T-nya itu adalah apa? Ya turunin aja ya, turunin terhadap X T, itu adalah akar 3 sin T I ditambah turunin terhadap ini berarti akar 3 cos T J ya. Nah ini adalah vektor T-nya, dan kita lihat di sini tuh kalau ini tuh Y, ini tuh jadi min Y tuh. Ya. Terus kalau ini X, ini tuh adalah X ya. Jadi dengan kata lain, T itu tuh adalah sama persis dengan si F ya. T sama F tuh sama persis tuh, min YX tuh. Nah, jadi F itu searah dengan T gitu. Oleh karena itu, F didot dengan T itu tuh adalah panjangnya dari si F dikali panjangnya dari si T dikalikan jarak antara mereka berdua ya. Nah, karena mereka searah berarti jarak cos 0 ya. Cos 0, terus panjangnya si F itu adalah apa nih? Ya, F itu Y-nya kita tinggal substitusi aja nih, Y-nya tuh ini. Y-nya tuh ini Y-nya, Y kuadrat tambah X kuadrat tuh adalah ini akar 3 ya, panjangnya si F nanti, dan ini adalah vektor satuan, ini adalah vektor satuan ya. Jadi panjangnya 1 dan cos 0 itu 1, berarti ini ada akar 3 ya. Nah, oleh karena itu integral C FDR ini kita bisa hitung dengan integral C akar 3 DS ya. Jadi lebih mudah sekarang. Dan S-nya itu adalah ini ya. Dan ini kita bisa hitung T-nya itu dari 0 sampai pi per 2 ya. Karena ini kurva ini kan T-nya dari 0 sampai pi per 2 akar 3, dan ds-nya itu adalah ini V dikalikan dt ya. Masih ingat kan ya? 0 pi per 2 akar 3, dan V-nya itu adalah panjang dari si T ini ya. Panjang dari ini nih. Itu akar 3 juga sih ya. Akar 3 dikalikan dt. Berarti 3 pi per 2 ya. Ini jawabannya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh si medan vektor ini untuk memindahkan titik dari sini ke sini itu tuh adalah 3 pi per 2. Nah, sekarang kita akan coba jawab yang nomor B ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor B-nya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh si medan vektor ini nih untuk memindahkan titik sepanjang kurva C. Tapi kurva C-nya sekarang seperti ini ya. Yaitu arahnya tuh ke arah itu TI plus 2TJ gitu ya. Nah, kita cari vektor T-nya itu apa? Vektor T-nya itu adalah 1I ditambah 2J ya. 1I ditambah 2J. Nah, terus kalau kita perhatikan vektor T dengan vektor F ini ya. Vektor F di sepanjang kurva C ya. Berarti kita substitusi nih ya. Min Y-nya itu adalah 2T. 2T. I ditambah X-nya itu adalah T J. Nah, vektor T dengan vektor F ini tuh saling tegak lurus ya. Jadi misalkan ketika T-nya 1 lah. Ketika T-nya 1, berarti vektor X di 1 sama Y di 1, medan vektornya arahnya kemana nih? Min 2I ditambah J ya. Dia tegak lurus dengan ini tuh. Min 2 dikalikan 1 dikalikan 2 kan saling habis ya. Ketika T-nya 2 pun sama aja gitu. Jadi ketika T-nya sembarang pun sama aja. Berarti F dot T ini tuh panjangnya F dikali panjangnya T tuh, ini cos-nya tuh selalu 90 derajat nih. Atau pi per 2 ya. Atau selalu tegak lurus lah intinya. Jadi si T dengan F untuk kurva ini tuh selalu saling tegak lurus. Atau kalau kita gambarkan, nah ini
Medan vektornya tuh arahnya tuh kan seperti ini nih ya. Berarti kayak gini ya. Sementara kurva C-nya itu arahnya tuh selalu tegak lurus gini. Saya pakai warna lain, cobain. Nah, selalu gini gitu. Jadi selalu tegak lurus dengan si medan vektornya gitu. Atau dengan kata lain, si medan vektor ini tuh tidak membantu sama sekali dalam memindahkan titik sepanjang kurva C gitu. Atau dengan kata lain ini f dot t-nya tuh 0. Karena tegak lurus gitu ya. Oleh karena itu integral dari f dr C ini tuh adalah integral f dot t ds, dan ini adalah integral 0 ds. Jawabannya tuh 0 ya. Jadi tidak perlu kita hitung hasilnya, pasti jawabannya tuh 0 gitu. Karena si T dengan si F ini tuh selalu tegak lurus. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi di sini kita tanpa perlu menghitung, kita sudah tahu bahwa jawabannya tuh 0 karena kita udah ngerti makna geometris dari usaha itu tuh apa gitu. Nah, di sini lebih jelasnya lagi nih ya. Jadi, misalkan ini ada yang warna biru tuh adalah kurva C-nya ya, kurva C-nya, dan yang warna merah ini tuh vektor T ini adalah vektor garis singgung dari si kurva ini. Nah, sementara usahanya, si gayanya itu adalah arahnya tuh ke kanan gitu. Arahnya ke kanan. Nah, di sini tuh kan ada sudut nih. Nah, jadi dari F, jadi gaya itu tuh berkontribusi sedikit aja nih gitu. Jadi karena si F ini kan harus kita proyeksikan ke T ya. Ini Fx-nya, ini Fy-nya lah seolah-olah ya gitu. Fx-nya itu nggak 0 gitu. Karena ketika kita proyeksikan ke T, masih ada si gaya si F itu masih ada sumbangsinya untuk mendorong titik ini nih, titik ini maju gitu ya. Jadi dengan kata lain, usahanya nggak 0 nih kalau kayak gini. Namun kalau usahanya itu benar-benar tegak lurus gitu, ini T-nya, terus usahanya tuh seperti ini. Nah, berarti usahanya tuh 0. Berarti si gaya itu tidak membantu sama sekali dalam memindahkan titik gitu. Terus kalau ini T-nya gitu, terus gayanya ke sini. Nah, dengan ini biasanya usahanya tuh negatif gitu ya. Karena sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, jadi f dot t ini ya, nilainya itu akan bergantung dari ini, min dari f sampai f ya. Ya. Jadi bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau f dot t itu positif, maka si gaya itu searah dengan si kurvanya, tapi kalau negatif berarti si gaya medan vektornya itu berlawanan dengan gerakan dari si ininya, gerakan dari si kurvanya. Terus kalau 0 berarti dengan kata lain si medan vektornya itu selalu tegak lurus dengan gerakan si kurvanya itu. Nah, semoga cukup jelas ya pengaruh dari medan vektor terhadap usaha itu. Nah, berikut ini adalah berbagai variasi bagaimana menghitung integral usaha atau work integral ya. Nah, yang pertama itu yang saya barusan jelaskan, yaitu adalah dot product antara F dengan T ya. Dan yang ini adalah definisi dari work integral ya, FDR, dan ini bisa diubah menjadi seperti yang bentuk nomor 3, dan bentuk nomor 2 dan nomor 3 itu bisa kita ubah nih menjadi ketiga bentuk selanjutnya ya. Nah, ini biasa kita pernah hitung, terus yang ini kita pernah hitung juga waktu awal dari subbab ini ya.